Waktu itu di depan juri siapa waktu itu? Live di situ. Iya, waktu itu aku ada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, oke. Ada Iyeth Bustami. Bunda Iyeth. Iya, okay. ada Ivan Gunawan. Igun, oke. Idola itu. Bertiga. Terus masih ada lagi Pasha waktu awalan. Oh, Pasha, oke. Waktu awalan itu. Deg-degan ya, keringat dingin ya. Iya. Tampil perdana ya kan di depan mereka. Betul. Ya kan, tidak hanya deg-degan tentunya ya. Campur aduk. Campur aduk. Apa untuk mengatasi itu apa? Yang pasti satu, tenang dulu. Oke. Ya, kalau kitanya tenang, nanti pas saat tampil jangan terlalu fokus sama jurinya. Tapi fokuslah sama apa yang mau kita sampaikan. Dibawakan. Ya, yang mau kita bawakan. Karena saat kita grogi, nanti nafasnya jadi agak berkurang. Ya. Betul. Jadi ibaratnya kita akan agak sesek gitu, pernah Mas? Iya. Iya, karena itu saking groginya. Oke, malah nggak keluar ya? Iya, malah nggak keluar. Jadi waktu itu ada treatment atau apa itu yang namanya? Apa istilahnya? Ritual. Ya. Apa treatment awal ya? Enggak, sebelum jadi, tampil. Ya, sebelum tampil setidaknya untuk menenangkan aja sih. Paling enggak ya atur nafas kayak gitu. Intinya sih biar kita tenang aja. Kalau tenang nanti pembawaannya juga bisa maksimal. Bisa maksimal. Ya. Jangan lupa berdoa gitu. Nah, itu tipsnya itu kan yang penting tenang, gitu kan. Anggap aja juri nggak ada gitu ya. Iya. Tapi ketika penilaian atau sudah selesai tampil itu kan dinilai oleh Dewan Juri itu ada nggak yang membekas di Mbak Siska mungkin? Oh, apa ya istilahnya? Oh, ternyata saya kurang ini atau saya lebih di sini gitu. Ada Mas. Ada. Jadi waktu itu tuh saya tampil terakhir nih. Maksudnya kan waktu itu di televisi beberapa kali tampil. Nah ini tampil terakhir yang saya pulang. Oh, sebelum dieliminasi. Ya. Itu benar-benar menguras energi, menguras tenaga, pikiran, semuanya lah. Emosi juga. Dan dana ya. Sampai turun 9 kilo Mas. Waduh. Serius Mas. Serius. Jadi pulang-pulang itu stres dong itu. Iya. Karena memang apa? Ya memang kita memang dituntut itu sih ya, gimana ya tampilnya di luar zona nyaman. Terus kita harus, apalagi kan waktu itu kan memang harus benar-benar dirubah Mas. Musik yang saya nyanyikan itu jadi satu lagu itu. Selain saya di luar zona nyaman, saya nafasnya juga pendek. Waktu itu nafasnya juga pendek. Terus waktu itu musiknya harus agak jazzy, agak ska. Dan satu lagi itu apa ya? Aku lupa Mas. 3 itu ya paling. Dangdut, ada rasa jazznya. Ada skanya, ada kayak hip hopnya itu. Oh, ada hip hopnya juga. Iya, terus apa lagi namanya satunya aku lupa itu Mas. Nah itu, dan itu aku nggak tahu sama sekali loh Mas. Taunya dangdut aja gitu ya. Iya, waktu itu kan taunya dangdut ya. Ada popnya ada sih, popnya ada. Nah waktu itu ada di YouTubeku juga, di YouTube-nya MNCTV juga ada ya. Kalau misalnya mau nonton, mau lihat, nanti dicek ya, dilihat ya. Betul sekali. Nah waktu itu karena memang aku udah mau pulang nih ya kan, udah mau pulang nih. Nah waktu itu Ayu Ting Ting ada yang nggak berkenan di saat aku tampil nih, ya kan? Ada yang nggak berkenan karena memang waktu itu nafasku yang nggak nyampe Mas. Tapi kalau dilihat memang nggak begitu kelihatan. Cuma memang telinga juri itu memang sangat peka ya Mas ya, betul sekali. Kan ada headset juga kan ya, dia dibekali itu kan ya. Betul sekali. Tanpa musik itu ya. Tanpa musik, betul sekali. Nah di situ tapi ada nilai plusnya juga nih, juri yang lain nih. Nah, waktu itu Judika kan. Nah Judikanya bilang kamu punya karakter vokal yang nggak semua penyanyi punya nih gitu.
Nah ini namanya itu apa itu ya, sendal kok apa itu namanya, aku lupa Mas. Nah di situ Judika bilang ini tuh nggak semua penyanyi punya nih, pertahankan tuh. Nah, ini bisa buat modal nih buat kamu nih. Nah di situ jadi saya tahu, oh ternyata aku ada kelebihan di sini. Yang selama ini kan aku juga nggak tahu ya, maksudnya nyanyi aja. Nyanyi aja, orang seneng udah selesai gitu ya. Gitu. Ternyata memang nyanyi itu ada treatmentnya. Betul. Jadi harus humming dulu biar nggak kecetet istilahnya. Dan ada pemanasan ya kan. Dulu. Vokal juga perlu pemanasan ya. Benar sekali. Dan harus hati-hati menjaga pita suara juga biar nggak rusak. Terus habis itu setelah nyanyi juga harus benar-benar dijaga. Ya, betul. Termasuk gaya hidup, pola makan, segala macam ya. Benar sekali. Dan ya legowo aja ya pulang gitu ya. Saya legowo karena ada lagi satu hal yang lagi yang bikin saya itu legowo itu pulang dengan happy itu. Saya senang waktu itu karena dapat kesempatan memakai bajunya Ivan Gunawan. Wardrobe-nya semua punya Igun ya. Betul sekali. Tidak semua orang bisa pakai itu ya. Tidak semua orang bisa. Dan itu kan memang idola juga ya. Idola juga. Itu dapat kritikan nggak dari Igun? Dari Igun itu waktu itu kritikannya bagus, jadi membangun. Jadi tambah happy juga. Oh, bukan kritikan dong. Iya benar. Jadi waktu itu kan memang pulang tapi dengan happy itu, alhamdulillah di situ. Artinya tidak terlalu kecewa gitu ya? Enggak, karena memang dari awalnya saya ikut ajang ini nggak cari menang Mas. Kalau kita cari menang nanti akan kecewa. Iya, berarti carinya adalah pengalaman, ilmu, betul. Dan yang pasti saudara. Nah itu saudaranya banyak loh ya, ratusan bahkan mungkin ya lebih kan. Dan mengenal judge artis itu ya. Betul. Ada Igun, ada Ayu Ting Ting, Judika, bahkan juga Denny Caknan juga ya. Sempat di Nela, sempat ada duet nggak di sana? Waktu itu sama Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita, duet juga ya. Kayak Mimi juga nih Mas. Ibaratnya Bunda Rita Sugiarto satu panggung sama Rizka gitu kan. Seneng banget rasanya. Ya tidak semua orang bisa itu kan. Benar, dan memang beliau tuh luar biasa. Selain baik hati, suaranya memang suara emas beneran. Nah ini kan Mbak Siska udah sampai ke sana itu kan. Nah mungkin flashback sedikit lah. Sebenarnya Mbak Siska memang dari kecil suka musik atau langsung ke dangdut itu, atau mungkin sempat ke genre lain, atau mungkin juga memang dari orang tua ini? Biasa kayak gitu dari kecil sih Mas. Dari kecil ya? Dari kecil itu saya ikut lomba Mas. Jadi waktu itu saya SMA kelas 1 itu ikut lomba di tingkat daerah. Radio. Iya. Berarti bintang radio. Iya. Kalau dulu namanya bintang radio ya. Iya. Kontes. Nyanyi gitu ya. Betul. Dangdut Mas. Dari dulu genrenya dangdut Mas. Kenapa suka dangdut? Seneng aja. Biasanya kayak gitu sama orang tua ya Mas, lingkungan. Orang tua nyetel musiknya dengerin musiknya dangdut, jadi di sini dangdut kita. Benar. Karena kita juga pernah ngundang ini yang rapper kecil ya teman-teman ya, masih ingat Edsel itu setiap hari dengerinnya hip hop gitu kan. Iya kan pertama kali mengenal di radio mobil itu hip hop. Ikut audisi juga hip hop gitu kan. Sampai ke Jakarta juga ya kan. Pernah juga kita vokalis juga pernah kita undang gitu. Jadi udah beberapa gitu kan. Makanya saya katakan tadi Magelang itu punya banyak talenta ya kan di bidang musik gitu kan. Iya. Nah kalau tadi kembali lagi ke musik dangdut ya, mungkin memang merakyat banget ya musik dangdut kan. Benar dari segala event ya Mas. Dari segala event semuanya dangdut. Bahkan yang sekarang dijalani oleh Mbak Siska. Ya, kalau sekarang sih lebih ke pasar ya Mas. Mengikuti pasar ya. Betul sekali. Tapi pasarnya tetap dangdut. Semua sih Mas. Macam-macam ya. Kan kalau misalnya
kalau itu kan ajang pencarian dangdut ya Mas. Iya. Tapi kalau kenyataannya di real kayak gitu kan pasar kita harus ikut sama pasar. Biasanya nih kalau misal acara gathering kayak gitu kita harus bisa lagu pop, kita harus bisa lagu barat, jazzy, terus ibaratnya Mandarin. Sampai ke Mandarin juga ya masih belajar sih. Ya. Sampai sekarang pun masih belajar Mas. Iya. Ya kalau misalnya acara wedding juga kalau ada tuntutan untuk langgam, campur sari itu juga dijalani. Walaupun ibaratnya nggak kita kuasai seluruhnya atau semua lagunya, setidaknya kita punyalah beberapa lagu untuk masing-masing genre lah Mas. Jadi aman untuk kita misalnya dipanggil kemana, terus musiknya siapa, mintanya apa, itu kan bisa mengikuti. Ready. Berarti emang sekarang aktivitasnya lebih ke apa ini Mbak Siska? Katanya juga di pemerintah ya? Iya, Mas. Gabung di pemerintah kota ya? Iya. Sebagai apa Mbak Siska? Kalau di situ saya sebagai MC Mas. MC? Betul. MC sekaligus penyanyi? Iya. Biasanya satu paket ya? Betul. Di situ juga unik loh Mas. Benar sekali. Apa? Nah uniknya, dulu kan saya nggak pernah MC nih Mas. Iya. Sama sekali nggak pernah MC. Cuman dulu ada background untuk penyiar radio. Dulu saya pernah siaran radio. Pernah di radio? Siaran radio. Di radio mana? Di Pop FM Magelang. Di situ kan memang radio dangdut. Dangdut kan? 6 tahun di situ Mas. Iya. Tapi tetap aja walaupun waktu itu jadi penyiar radio, tetap nggak ada mental untuk jadi MC Mas. Itu beda ya. Ya mungkin agak mirip tapi ya beda sih. Jauh ya. Tapi rata-rata penyiar radio bisa jadi MC. Tapi di situ aku nggak punya mental Mas, di situ nggak punya. Kalau nyanyi aja oke. Tapi sekarang dituntut untuk bisa ya. Gabung tahun berapa Mbak Siska di Pemkot? Di Pemkot. Di Pemkot baru Mas. Bener, per Juli tahun 2022 Mas. Ya, berarti hampir 1 tahun ya. Betul sekali ya. Juli 2022 saya kerja di situ dan belajar lagi. Pokoknya di mana aja kita harus belajar. Dan alhamdulillah di situ mendapatkan teman-teman yang baik, ibaratnya jadi kita bisa gali ilmunya yang banyak. Ya, betul. Belajar MC itu ya. Iya, benar sekali. Apalagi pemerintah kota MC-nya beda ya. Beda banget. Ada MC resmi, yang mungkin mayoritas malah resmi ya. Ya, hampir sebagian besar resmi. Gitu. Katanya susah gitu awal-awalnya itu. Coba dulu dilihat. Yang pasti yang pertama kalau misalnya teman-teman mau mencoba itu satu dilihat dulu. Nah, setelah dilihat diamati dulu. Nah, setelah diamati, dihayati, kemudian dipraktekkan. Harus praktek loh. Iya lah, kalau nggak praktek gimana? Iya. Walaupun ibaratnya 1-2 kali itu agak kaku ya karena belum terbiasa, tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbiasa ya. Tapi yang MC-nya bukan MC dangdut ya? Enggak. Kalau MC upacara rasa dangdut. Iya. Dan itu di situ teknik vokal dimainkan loh Mas. Oh gitu. Jadi ilmu yang waktu dulu di Jakarta itu bisa diakumulasikan ke situ. Berarti MC juga ada teknik vokalnya ya? Ada. Iya betul sekali. Jadi manfaatnya banyak sekali. Dan ada gurunya juga. Kalau di sana nggak diajarin. Iya paling teman-teman lingkungan ya diajarin ya. Mungkin dari senior mengajari junior seperti saya gitu. Kalau di luar pemerintahan apa nih aktivitasnya Mbak Siska? Aktivitasnya di luar nyanyi masih nyanyi. Di forum-forum di apa? Biasanya di acara wedding, gathering, terus Mandarin. Ada. Nah, di sini juga saya adalah awam. Iya, cangkoknya Mandarin beda jauh. Di situ masih belajar juga. Iya. Dan alhamdulillah itu ada teman-teman yang mau mensupport lah. Kayak Pak Awi, Mas Ebi, sama Kodoni itu semuanya yang kasih support untuk ke Mandarin.
Mandarin itu ya. Betul, dan itu nggak gampang. Iya, Mandarin susah banget, cangkoknya beda jauh ya. Betul sekali. Mungkin lebih dekat dengan campur sari, mungkin atau langgam-langgam. Beda juga ya. Iya. Oke, luar biasa ini. Ada lagi nih, Mas. Ada lagi. Apa? Bisnis. Oh iya, bisnis, betul. Saya masih ingat waktu wawancara pertama ya kan. Masih jualan ya? Masih. Dan di Jakarta itu backgroundnya bukan Siska penyanyi Magelang, bukan loh. Bukan. Benar. Apa? Siska penjual bakso. Iya, ditulis gitu ya. Betul. Sampai okay. Ibaratnya kan tampilnya beberapa kali. Terus profil juga kita kan profil di televisi kan ditampilkan juga. Itu bukan Siska penyanyi. Dan yang lain itu padahal peserta yang lain itu misalnya siapa gitu, penyanyi. Backgroundnya nyanyi gitu kan. Enggak. Siska penjual bakso. Waduh, aku ini. Tapi emang bener ya jual bakso ya? Memang iya. Dari dulu. Sebelum audisi itu memang sudah. Sudah, iya. Jadi waktu itu saya memang sama suami merintis. Suami saya kan jualan daging nih. Jualan daging sapi di Pasar Gotong Royong udah 25 tahun, Mas. Waduh, itu lama banget ya. Iya, sejak SMA. Sejak SMA, oke. Iya, betul sekali. Terus saya nikah sama suami saya. Tadinya belum kepikiran bisnis bakso, Mas. Terus anak umur setahun, barulah kepikiran bisnis. Iya, karena kebutuhan kali ya, Mas. Jadi idenya muncul aja lah. Iya, kan terkait dengan daging gitu. Betul. Dan alhamdulillah nih bisnisnya tetap harus jalan. Karena untuk kedepannya kan entertainment kayak saya juga semakin tua gitu kan. Bisnisnya harus dikembangkan. Alhamdulillah kemarin sudah dapat izin dari sudah ada penyuluhan dari Badan POM Provinsi juga untuk baksonya. Ya, berarti ada lengkap lah ya, kan? Iya. Di mana boleh disebutkan? Mungkin ada yang pengen nyicipin? Boleh. Kalau mau pesen ada, mungkin dari teman-teman tahu bakso sapi Nadia. Nadia ya. Iya. Di daerah? Di Karet. Jurang Selatan. Jurang Selatan ya. Di jalan apa? Di Jalan Sultan Agung. Jalan Sultan Agung. Nah, nanti cari ya teman-teman bakso Nadia ya. Iya, bakso. Kapan-kapan teman-teman di sini juga nyicipi ya. Nyicipi ya, Mas ya. Boleh juga nanti diliput. Malah saya. Boleh. Iya, kan keseharian di balik tadi ya gemerlap panggung entertain ya. Ternyata seorang pebisnis juga, pengusaha ya. Dijalanin berdua ya. UMKM, Mas. UMKM, tapi lama-lama juga besar kan. Amin. Udah punya cabang? Belum. Masih dikelola sendiri. Mungkin suatu saat bisa, gitu. Amin. Atau ada yang pengen franchise? Buka franchise enggak ini? Boleh. Iya. Oke, tapi ini menarik teman-teman. Jadi disebutkan tadi di panggung Jakarta sana ya sebagai penjual bakso gitu ya. Betul, iya. Saya tahu mungkin tahunya ya penyanyi, singer gitu ya. Ternyata ya pebisnis UMKM. Mungkin itu yang menarik kali. Iya, bisa jadi ya. Iya. Karena itu juga modal penting juga ya. Modal penting juga karena kalau kita di pasar industri ya Mas ya, kalau misalnya apalagi di sekelas Jakarta ya Mas, itu pasti akan dicari apa yang unik dari satu peserta ini. Dan sudah ada tim ibaratnya yang mensurvei apa sih yang menarik untuk masyarakat bisa tertarik sama satu peserta ini. Menguliknya gitu ya. Mungkin itu juga jadi jualan juga ya. Iya kan, jualan program ya kan, gitu kan. Ini pesertanya unik-unik gitu kan. Ya mungkin salah satunya juga yang dicapai oleh Putri Aria ini juga berbeda, nanti kan, dari peserta lain ya. Beliau sebagai penyandang disabilitas, ya kan, tapi punya suara yang luar biasa, emas, gitu kan. Selain suaranya, dia juga bermain pianonya itu juga keren banget, ya kan. Sehingga seorang Simon ya langsung golden buzzer, ya kan. Keren kan ya. Luar biasa. Belum ada sejarahnya kayaknya ya. Nggak ada ini kan. Ada ya? Belum ini. Memang Indonesia kan baru ini kan ya. Dapat golden buzzer di sana kan ya. Betul, iya. Ya mungkin ada ajang-ajang yang lain ya. Benar. Ya, tapi yang ini memang spesial gitu kan. Betul. Dan sekarang di Indonesia juga baru ada ya, Indonesia Ghost Talent segala macam gitu ya. Nah ini dengan pengalaman tadi Mbak Siska, ada keinginan untuk kembali ke lantai ajang pencarian bakat. Jadi mungkin ya bisa dipertimbangkan kembali ya. Iya.
Karena mungkin juga ada yang ketagihan. Ada Mas. Jadi teman-teman peserta yang audisi di sana itu ternyata mereka juga sering ikut loh Mas. Sering ikut? Iya. Kalau misalnya ibaratnya kayak saya kan paling baru 1 kali, 2 kali gitu kan. 1 atau 2, 3 kali lah. Nah kalau mereka itu berkali-kali Mas, betul sekali. Jadi nggak cuma misalnya ajang, nggak cuma genre musik dangdut, musik pop, semuanya tuh mereka tuh ikut gitu. Karena satu, mereka pengen cari jati diri. Biasanya anak muda kan kayak gitu ya. Aku jati dirinya di mana? Kedua, tampil. Iya. Nah disitulah akan ibaratnya pencarian jati dirinya itu mungkin akan terjawab atau gitu. Dan juga mungkin men-challenge diri gitu kan. Benar sekali. Ya kan? Mungkin di daerah kayak tadi Mbak udah dikenal nih, kan tampil di mana-mana, tapi belum tentu di sana disorot atau mengguncang gitu kan. Iya, benar ya. Karena yang kita tahu ya, teman-teman juga mungkin tahu di beberapa ajang pencarian bakat juga sering ditanya juri gitu kan. Betul. Sudah berapa kali, entah ini yang pertama atau yang kedua, atau memang ada yang berkali-kali ya. Iya, berkali-kali. Bahkan loncat ke ajang yang lain ya. Benar. Dan biasanya itu kan memang juri-juri di sana itu kan memang sudah sering komunikasi ya. Kita di luar jadi sering komunikasi juga kan. Nah, kayak gitu tuh juri-juri di sana tuh juga sama. Jadi ibaratnya satu peserta itu bisa diiniin, oh ini ikut ke mana-mana ini. Iya. Kayaknya pernah di sana deh, kan. Sampai dihafalin nih. Waduh, ini dari kecil nih ikut. Iya, benar. Karena jurinya pun ya tidak jauh dari mereka itu, ya kan. Benar. Ya kan juri-juri artisnya kan memang dari ya mungkin di A, B, J pencarian bakat yang lain ya itu juga jurinya ya. Betul, Jadi dihafalin gitu ya. Peserta juga ngapalin juri ya. Iya. Ada nggak mungkin ya tips lagi buat teman-teman untuk menaklukkan panggung itu, terutama dewan juri itu, ada nggak? Mungkin diajarin juga sama pendamping di sana. Baik, ini biasanya kalau misalnya kita nih mau ikutan lomba apapun itu, yang pasti kita harus siap dulu. Ibaratnya kalau mau perang itu kita harus punya senjata dulu. Setidaknya kalau misalnya kita itu senjatanya minimalis, kita harus punya guru. Untuk bisa ibaratnya kita tanya-tanya nih, biar ilmunya kita itu nggak sedikit. Jadi kita perang itu kita punya bekal yang banyak. Karena di sana setiap ajang perlombaan apapun itu peserta-peserta yang lain itu pasti juga mereka bekalnya banyak. Nah, biar di sana kita satu nggak grogi, kedua selain kita berperang lah istilahnya ya, berperang sama teman-teman yang lainnya, di situ kita juga akan mendapatkan ilmu yang banyak dari peserta-peserta yang lainnya juga. Iya, betul sekali. Dan yang pasti satu lagi, kalau lomba apapun jangan terpancing sama juara. Tampillah yang terbaik. Nanti juara adalah bonusnya kan. Betul. Jadi motivasinya bukan juara gitu kan, tapi tampillah yang sebaik mungkin gitu kan. Keren sekali closingnya. Oke, terima kasih Mbak Siska, ini luar biasa obrolan kita. Mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman semua. Bisa mengikuti jejak Mbak Siska, bahkan mungkin bisa ke lebih tinggi ya. Mungkin siapa tahu juga ada yang juara nanti, ya kan? Pasti. Insya Allah pasti ada yang juara lah dari Magelang luar biasa. Magelang, ya kan? Karena ya dari berbagai ajang ini juga banyak juga dari Magelang, gitu kan? Banyak banget, gitu kan? Mai Devi juga dari Magelang loh, Mas. Iya. Mai Devi Takdut itu Magelang juga. Itu sering-sering juga ngobrol sama saya. Dan itu juga lika-likunya juga banyak juga. Iya, betul. Makanya itu Magelang tuh luar biasa. Ternyata menyimpan potensi banyak banget. Betul sekali. Mungkin juga artis-artis yang senior juga banyak dari Magelang. Susana juga Magelang loh. Betul. Pokoknya banyak lah dari Magelang ini. Mudah-mudahan muncul nanti mengguncang panggung ajang pencarian bakat ya, apapun itu namanya, dengan entah itu vokal, entah itu skill tari, apapun lah ya. Mudah-mudahan dari Magelang, karena bagaimanapun nanti membawa nama
baik Magelang dan wilayah Kedu, bahkan lebih luas lagi Jawa Tengah, gitu kan. Nah, mungkin kalau naik ke tingkat internasional membawa nama Indonesia. Amin. Jadi, terima kasih Mbak Siska Sama-sama. atas waktunya. Itu aja teman-teman untuk obrolan kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk menyaksikan ke bincang kita berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska. Sama-sama.